Sumatera Selatan diam-diam mencatatkan diri sebagai salah satu provinsi unggulan produsen beras nasional. Dengan produksi padi hampir mencapai 3 juta ton per tahun, Sumatera Selatan menempati provinsi kelima terbesar nasional. Tidak mau berhenti di sini, Sumsel berambisi menjadi produsen padi yang lebih besar. Berbekal potensi lahan luas dan dukungan infrastruktur warisan kolonial, Sumsel bersiap menuju posisi lebih tinggi di peta ketahanan pangan Indonesia. Nah mungkin bisa diceritakan gitu Pak, ini sejarahnya kok Sumsel bisa jadi salah satu pemain penting di produksi beras nasional itu gimana sih Pak? Dan mungkin keterlibatan pemerintah di balik itu seperti apa? Sebenarnya memang Provinsi Sumatera Selatan ini sesuai dengan luasnya dan tempatnya, dan ada juga warisan dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Ada salah satu daerah yang namanya di Oku Timur, sebenarnya dulu Oku. Sekarang kan ada pemekaran jadi Oku Timur, itu dengan ada di Musirawas. Irigasinya sangat bagus dan sampai hari ini juga masih dipergunakan oleh sawah-sawah yang ada di tempat di situ. Kalau menurut data Pak, total luas lahan di Sumsel untuk padi ini berapa? Sama mungkin ada jumlah pabrik penggilingan barangkali? Kalau padinya kurang lebih totalnya 255 ya, ribu hektar, hampir 3. Nah, kalau luas itunya. Kalau penggilingan padi 270 penggilingan padi, 4 penggilingan padi yang sudah besar. Di situ ada PT Buyung, ada PT Belitang Panen, apalagi Wilmar, dan ada 4 yang besar. Kalau yang termasuk yang kecil ada 277-an di sana. Kalau total kapasitas produksinya berapa tuh Pak? Itu kan tadi jumlah Kalau pabriknya. kapasitas produksinya kalau untuk Oku Timur saja kurang lebih 1 tahunnya 840.000 ton kalau nggak salah. Itu untuk Oku Timur saja. Kalau seluruhnya hampir 3 juta ton, 2,93 untuk seluruh Sumatera Selatan yang ada di sini. Oke Pak. Nah ini sebenarnya agak menarik Pak, karena kalau dilihat ini ternyata korporat besar pun tertarik untuk menggarap midstream itu di Sumsel. Ya. Itu kenapa sih Pak alasannya Pak? Karena sesuai dengan luas lahannya dan sudah banyak yang jadi contoh, termasuk irigasi yang dari kolonial dulu ada di Oku Timur dan Musirawas, dan di sini memang ada pengusaha dan masyarakatnya, apalagi sesuai dengan programnya Pak Prabowo ketahanan pangan ini. Jadi sekarang walaupun di desa orang itu berlomba-lomba karena kita kebutuhan pokok kita adalah beras. Jadi masyarakat juga karena selama ini agak tertinggal sedikit, banyak dibikin ruko, ada dibikin karet, sewaktu karet, setelah karet ada dibikin sawit, tapi sekarang mulai orang bahwa dia sadar bahwa kita nih membutuhkan beras untuk makan. Jadi mulai sekarang, dan program Pak Prabowo sejalan dengan program Pak Prabowo, dan ada juga yang di tempat-tempat rawa kita ini lebih besar karena ini hilir. Jadi rawa kita ada di Oki, ada di Banyuasin, yang terbesar di sini ini Banyuasin sekarang. Yang rawa. Sebenarnya kalau memang Banyuasin dengan Oki, Moba, termasuk daerah Musirawas itu diperluas lagi, maka kita bisa ekspor ke luar provinsi mungkin. Ya. Itu menarik. Tapi sebelum saya masuk ke situ, kalau kaitannya dengan tadi Pak, banyaknya korporasi masuk sini, dari Pemda apakah mungkin ada insentif tertentu atau dukungan dalam bentuk apa gitu sehingga mereka senang gitu Pak berbisnis? Karena sesuai dengan program Pak Prabowo, APBN juga masuk ke sini, dan pemerintah provinsi mendukung, dan APBD juga membantu, termasuk Alsintan, bibit yang dibantukan itu. Dan Pak Gubernur kita ini sangat konsentrasi sekali dengan persawahan, karena daerahnya dia Oku Timur kebetulan. Karena tempat dia itu persawahan semua, dan di daerah dia itu ada berapa ratus penggilingan padi di tempat dia itu. Jadi Pak Gubernur, saya waktu itu Bupati Kabupaten Lahat, dia sudah periode pertama saya, dia periode pertama juga. Sewaktu saya mengusulkan mau bikin irigasi, memperbaiki irigasi, mau bikin sawah, cepat sekali dia malah langsung kita tinjau, langsung udah Pak Bupati ini bikin.
dia sangat senang dari dulu karena mungkin dia karena dari kecil di tempatnya di sawah itu mungkin ya. Nah ini kebetulan disinggung sama Bapak. Ini kan seperti kita tahu Pak Prabowo punya program ketahanan pangan. Ya. Nah, ini kira-kira implementasinya di Sumsel gimana Pak? Oh. Karena dengar-dengar katanya jadi salah satu provinsi yang dijagokan ya dalam Ya. program tersebut. Jadi untuk program Pak Prabowo untuk ketahanan pangan ini sangat disambut baik oleh Provinsi Sumatera Selatan dan implementasinya sudah diterapkan sampai ke bawah. Kepala Dinas Pertanian ada Pak ini sampai berkali-kali kami Zoom juga dengan Menteri Pertanian pernah hadir di sini. Yang staf ahlinya Menteri itu dia malah tinggal di sini, Suwandi. Pak Suwandi itu malah dia koordinasi terus dengan pertanian supaya gimana caranya supaya di Provinsi Sumatera Selatan ini bukan di Oku Timur saja, bukan di Banyuasin sampai ke Mura, Pagaralam dan termasuk Kabupaten Lahad dan Mubah itu sudah kalau bisa merata ada persawahan ini dibuat lagi persawahan baru. Nah, bisa disebutkan contoh program-program konkretnya Pak? Misalkan ya tadi sempat disebut masih ada banyak rawa yang bisa dibuka jadi sawah ya. Apa mungkin ada program pemerintah untuk membuka petak-petak sawah baru atau gimana? Program pemerintah untuk membuka sawah baru yang paling luas kalau kemarin itu di OI, di Banyuasin kurang lebih 48.000 hektar. Mau dibuka sawah, program Pak Prabowo ini didukung dan disambut baik sama Provinsi Sumatera Selatan. Jadi rencananya mau ada 48.000 hektar yang akan dibuka? Iya, betul. Dia itu terus berjalan dan setiap kabupaten kota terus dikoordinir sama Pak Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dan terus dia berkomunikasi dengan kabupaten kota yang memang lahan untuk baku sawahnya ada tersedia di situ. Pola pengadaan pelaksanaan cetak sawah di Sumatera Selatan akan ada 2 pola, yaitu e-katalog dan swakelola. Untuk pengadaan sawah dengan e-katalog, semua penyedia swasta dan kontraktor bisa ikut. Tapi untuk pengadaan lahan dengan swakelola tipe 2, Kementerian Pertanian akan membuat kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya, seperti TNI, Polda, atau PU. Di Sumatera Selatan sendiri akan dibangun kerjasama dengan TNI di beberapa kabupatennya. Oke, nah ini andai kata misalkan saya memposisikan saya sebagai petani nih Pak. Ini saya pengen garap sawah-sawah yang dibuka tadi. Itu gimana Pak teknisnya Pak? Iya, jadi kenapa Pak Presiden, termasuk Pak Menteri dan Pak Gubernur juga berkeinginan meningkatkan produksi di Sumsel ini adalah dengan mencetak sawah. Di samping mengoptimalkan luas panen dan indeks pertanaman. Jadi di samping cetak sawah, yang program sudah berlangsung selama ini ada namanya optimasi lahan. Nah, optimasi lahan itu selalu didengungkan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur bahwa Sumsel ini lahannya luas, tapi panennya baru 1,1. Artinya tanam keduanya masih 10%. Nah, itulah optimasi lahan yang akan meningkatkan indeks pertanaman menjadi 2. Terus, kenapa cetak sawah? Jadi, di dalam 77 program strategis nasional Pak Presiden, itu nomor 7 itu ketahanan pangan, food estate. Ada 3 saja provinsinya, 1 itu Papua, 2 Kalteng, 3 Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan ini punya potensi lahan paling luas untuk cetak sawah se-Indonesia. Nah, itulah makanya cetak sawah concernnya Pak Presiden, Pak Menteri itu di Sumatera Selatan yang memang didukung komitmen pemerintah provinsi. Pak Gub dan Pak Wagub ini kalau ke lapangan pasti ngelihat petani, walaupun ada kegiatan lain gitu ya, tapi yang beliau concernnya seperti Pak Wagub waktu di Lahad kan menghidupkan kembali irigasi desa, irigasi teknis, tengah teknis. Yang paling panjang irigasi teknis itu di Lahad. Karena Lahad ini di 17 kabupaten penduduknya paling padat. Lahan pertaniannya itu karena memang daerah pegunungan, jadi memang irigasi desa dan setengah teknisnya memang paling banyak di sana. Oke, itu nanti akan menggarap petani atau siapa nanti yang akan dikerahkan? Jadi kita utamakan petani yang bersangkutan. Tetapi kalau petani itu tidak mampu untuk mengelola yang tanam keduanya, itu nanti ada namanya brigade pangan.
Nah, Brigade Pangan ini program pemerintah pusat yang dibentuk untuk petani, jumlah anggotanya 15 dan luas garapannya maksimal 200 hektar. Jadi 15 petani-petani muda itu menggarap lahan-lahan yang belum dioptimalkan oleh masyarakat petani. Skema kerjasamanya dengan petani seperti apa kira-kira? Kalau gambarannya? itu lahan petani, itu 70% untuk penggarap yang Brigade Pangan ini, yang 30% dikembalikan ke petani yang punya lahan. Nah, jadi selama ini kan di Sumsel ini baru 10% nih. Kalau ini bisa kita tingkatkan dengan ada Brigade Pangan, tentu saja indeks pertanamannya meningkat dan lahan yang tergarap juga semakin banyak dan insya Allah menambah produksi Sumatera Selatan. Oke, apakah ada persyaratan tertentu kalau petani mau ikut program tadi yang perlu dipenuhi atau gimana? Persyaratan tertentunya dia paling tidak punya lahan, Betul, dan lahan yang akan digarap dia harus bikin pernyataan betul, bahwa itu bisa digarap dan tidak ada sengketa, betul. dan sewaktu kita garapnya tidak ada sanggahan ataupun yang lain. Legalitas Pak ya? Ya, legalitasnya. Oke, nah ini dari petani kan ada lahan. Kalau dari pemerintah dukungannya dalam bentuk apa dalam program cetak sawah ini? Dalam bentuk peralatan, dalam bentuk pencetak sawahnya, apa yang dibutuhkan, dia anggarannya apa-apa, pokoknya sebenarnya paling enak program tahanan pangan dari Pak Prabowo dan didukung oleh Pak Gubernur. Kan ini masyarakat mempunyai lahan saja, lahannya ada, silakan dicetak sawahnya, nanti masyarakat juga mendapat sawah, dibantu lagi, malah dibantu bibit, Betul. malah kalau dia sudah panen dibantu alsintan lainnya. Sebenarnya Dan ini hasilnya dibeli ya, Pak? hasilnya dibeli, dan ini memang Pak Prabowo ini saya yakin karena dia selama ini berpengalaman, dia mau memperkuat ketahanan pangan dalam negeri dulu. Betul. Kalau kita ketahanan pangan dalam negeri, beras ada, sayuran ada, kira-kira masyarakatnya kan makmur. Kalau perutnya kenyang, tidak mungkin dia ini itu ini ya, pasti berjalan dengan baik pemerintahan walaupun swasta yang lain. Oke, tadi sempat disebut hasilnya dibeli. Dibeli ini nanti lewat Bulog atau? Lewat Bulog. lewat Ya, Pak Buyung, Ya. Pak Beras Panen yang Raya. diutamakan itu lewat Bulog. Kalau dia itu ada pengusaha-pengusaha yang beli, tapi dia menyamakan dengan harga Bulog. Betul. Oh, yang harga 6.500. 6.500 ya. Oke Pak. Ini mumpung bahas ini nih, izin Pak. Sempat ngobrol-ngobrol sama petani. Ternyata ada beberapa petani yang memilih untuk nggak menjual ke Bulog karena minim informasi soal teknis jual ke sana gimana. Ya. Mereka lebih suka Bulog yang mendatangi mereka gitu Pak. Ini ada solusi soal ini Pak? Ya, sebenarnya memang program Pak Prabowo itu kan memang Bulog yang datangin kan. Betul, Pak. Yang dia itu habis dituai, harus dipanen, ini ladang sawahnya ada di pinggir itu, Bulog yang datangin ngambil dengan harga 6.500, bukan sudah di gudang. Walaupun ada Koperasi Merah Putih, nanti setiap desa itu ada gudang, walaupun beras, pertanian yang lainnya, walaupun pendingin untuk ikan, untuk apa kan, ini sudah disiapkan untuk selanjutnya. Tapi hasil panen itu setelah dipanen, dituai apa itu, udah dia nanti Bulognya hadir, ditimbang, diambil, bawa ke gudang Bulog. Jadi Bulog yang jemput ya? Ya, yang print. jemput. Ya, tapi kadang-kadang kalau dia minim pengetahuan apa-apa namanya, kadang-kadang di Sumsel juga masih ada jarak antara kota dengan lokasi sawah itu ada mungkin 30, ada yang 50 kilo. Jauh kan 50 kilometer sana, kadang desanya agak terpencil, tapi alhamdulillah di Sumatera Selatan ini jalan untuk ke desa, untuk persawahan itu paling sudah mobil rata-rata, paling tidak motor udah sampai ke sana. Oh iya Pak, kami lihat juga emang jalannya oke. Iya. Oke Pak. Nah ini menyambung ke soal pembukaan cetak sawah tadi Pak. Ini kan yang dibuka 48.000 kan lumayan luas ya Pak. Nah, tapi kan ini memang SDM juga perannya penting nih agar program ini jalan ya Pak. Nah, di beberapa daerah tertentu dari hasil wawancara kami, ini kelompok petani yang aktif masih menjalankan beras ini emang generasi tua. Jadi ternyata ada fenomena bahwa tidak ada regenerasi gitu Pak. Generasi keduanya lebih memilih mencari penghidupan lain karena
sebagian daerah, ya mungkin memang tidak semua ya, tapi sebagian daerah ada masalah-masalah yang membuat mereka merasa bisnis beras itu kurang menguntungkan. Misalkan hasil dari mereka biasanya kan jual ke ini ya Pak, warung-warung pengecer general trade. Tapi sekarang katanya warung-warung lebih suka misalnya ambil beras kemasan dari korporat gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut generasi muda ini, sepertinya kurang menarik nih untuk bisnis beras. Kira-kira tindak lanjut ke depan nih biar SDM-nya pada mau tertarik menggarap cetak sawah tadi, ya, biar jalan juga programnya. Gimana tuh Pak agar mereka terdorong lebih mau tergabung di situ? Sebelum itu kan tertarik orang beras. Karena seharusnya paling prospek itu untuk usaha beras itu paling bagus. Karena ini sehari-hari dimakan. Pasti dibutuhkan. Pasti laku. Tapi orang karena merasa harganya murah, untungnya kecil, orang rata-rata kita yang pribumi kurang semangat untuk usaha itu. Tapi orang-orang keturunan cepat sekali nanggapinnya. Lihatin aja pengusaha-pengusaha beras. Rata-rata berhasil semua dia. Tapi kalau orang kita rata-rata, mohon maaf ini, untungnya tuh kadang mau besar. Nah, kalau orang itu nggak apa-apa kecil untungnya, tapi volumenya lebih banyak. Saya tahu ada pengusaha di sini baru saya itu, pengusaha beras itu pengusaha beras. Rata-rata berhasil semua. Nah, berhasil semua dan orang kita nih kok orang tekun ada yang tekun, tapi lebih tekun orang itu. Tapi sebenarnya saya aja contoh tempat lahat itu tambang batu bara sekarang. Banyak sekali alat berat, mobil rusak. Ada keponakanku, udah kamu beli cari kasih timbangan, beli besi buru. Kotor. Tapi yang datang ke situ ada 2-3 itu berhasil semua. Karena rata-rata besi buruknya nanti diambil, kalau dia buruk itu kalau udah jadi duit masih baru semua deh. Sama kira-kira dengan toke karet dulu. Toke karet bau kalau masih jadi karet, kalau udah jadi duit nggak bau lagi. Toke pedagang beras, kalau di tengah sawahnya kan lumpur, gatal, apa-apa. Tapi kalau udah dimasukin gudang, udah dijemur, apalagi udah dijual, sama aja ya. Yang di gedung 40 tingkat dengan di situ uang itu sama. Nah, nggak ada bedanya. Tapi kalau untuk cetak sawah, kalau untuk itunya Pak Kades, itu karena dia nih mungkin kadang-kadang seminggu bisa 2 kali ke Jakarta, dipanggil sama kementerian untuk rapat. Jadi memang fenomenanya bukan hanya di Sumsel. Petani-petani kita kan usianya sudah lanjut di atas 50-an. Regenerasi petani sudah disadari di satu periode terakhir, 10 tahun terakhir, bahwa semakin berkurang anak-anak muda di sektor pertanian. Nah, upaya pemerintah sudah nggak kurang, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Pak Gubernur di periode pertama itu mengangkat ada yang namanya petugas pendamping peningkatan ekonomi pertanian. Jadi anak-anak muda berlatar belakang pendidikan pertanian diajak menjadi petugas pemerintah provinsi yang ditempatkan di seluruh 17 kabupaten kota. Jadi setiap desa itu yang potensi pertanian ditaruh PPP. Agar apa? Agar ada regenerasi di situ. Dan diutamakan itu warga setempat. Nah, digaji oleh pemerintah, walaupun nilainya tidak besar, itu 2 juta rupiah, tapi itu sebagai insentif merangsang mereka untuk terjun ke bidang pertanian. Jadi sejak ada PPEP ini disadari produksi kita ini meningkat terus. Dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, produksi kita ini meningkat terus Sumatera Selatan. Itu salah satu perannya adalah adanya PPEP, petugas pendamping peningkatan ekonomi pertanian. Terus program pusat juga Priadi Pangan. Nah, Priadi Pangan ini boleh petani setempat jadi anggotanya yang 15 itu, boleh juga orang yang dari luar datang ke situ, baik dia latar belakang pertanian atau tidak, tapi mereka diberikan modal untuk alat mesin pertanian, mengelola lahan yang belum optimal. Bisa lahan desa, bisa lahan petani yang tidak bisa mampu menggarap tanam kedua. Nah, stimulan-stimulan ini sudah cukup terlihat, ya, terlihat manfaatnya,
terlihat nilai tambahnya. Ini dibuktikan kalau di Sumatera Selatan ini memang produksi semakin meningkat, peran serta masyarakat juga yang cukup meningkat. Tapi yang paling fenomenal seperti kata Pak Wagub tadi, ada dua hal. Satu, pemerintah menjamin semua gabah dibeli oleh pemerintah. Bisa lewat Bulog, terutama kata Pak Wagub tadi, terus sama mitra-mitranya. Terus harga 6.500 kata Pak Wagub tadi. Selama ini orang berkaret, bersawit, sekarang sudah mulai banyak yang beralih ke sawah. Karena harga tadi dijamin pemerintah paling rendah 6.500. Nah, ini dengan adanya stimulan, adanya kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap masyarakat tani karena kaitannya dengan ketahanan pangan, swasembada pangan ini ketahanan pangan, makanya ini mudah-mudahan menjadi trigger ya, menjadi penggerak untuk sektor pertanian bertumbuh dan mulai diminati oleh anak-anak muda insya Allah. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.